Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Nova Delinda. Kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan berbalik nilai. Pada video sebelumnya sudah saya bahas mengenai perbandingan senilai. Sekarang kita bahas mengenai perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara peubah pertama. Jika semakin besar, maka peubah kedua akan semakin kecil. Kebalikan dari perbandingan senilai. Contoh misalnya, suatu pekerjaan jika diselesaikan dengan banyak orangnya, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Itu adalah contoh dari perbandingan berbalik nilai. Secara umum, bentuk perbandingan berbalik nilai ini bisa kita buat dalam sebuah tabel. Misalnya, variabel yang pertama A dan B. Jika variabel yang kedua adalah C dan D, maka bentuk umum dari perbandingan berbalik nilai adalah salah satu peubahnya ini kita balik. Misalnya, peubah variabel yang pertama, maka variabel yang kedua tetap. Jika variabel yang kedua yang kita rubah, maka variabel yang pertama tetap. Misalnya di sini A berbanding B, jika peubah yang kedua kita balik, maka berubah menjadi D per C. Atau jika kita ingin merubah variabel yang pertama, maka di sini B-nya di atas, A-nya di bawah, maka untuk variabel yang kedua tetap C berbanding D. Jadi di sini yang perlu kita ingat, kalau dia perbandingan berbalik nilai, salah satu peubahnya kita balik. Jangan kedua-duanya ya, salah satu. Contoh di sini soalnya. Seorang peternak mempunyai persediaan pakan ternak untuk 72 ekor ayam selama 10 hari. Peternak itu membeli lagi 18 ekor, maka dalam berapa hari pakan itu akan habis. Dari soal ini bisa kita simpulkan, jika ayamnya bertambah, otomatis makanannya akan cepat habis. Dari soal bisa kita buat dulu dalam bentuk tabel. Misalnya peubah pertamanya adalah pakan, peubah keduanya adalah hari. Tadi dari soal, jika di sini 72 ekor ayam, itu akan habis dalam 10 hari. Jika ditambah lagi menjadi 18, maka 72 ditambah 18, ayamnya menjadi 90 ekor. Maka berapa hari pakan akan habis? Dari soal di atas kita buat dulu perbandingannya, yaitu 72 berbanding dengan 90 sama dengan 10 per X. Karena di sini dia berbalik nilai, maka salah satu peubahnya harus kita balik. Mau peubah pertama, berarti peubah yang kedua tetap. Jika peubah yang kedua kita balik, maka peubah pertama nilainya tetap. Di sini saya akan mengubah perbandingannya untuk peubah yang kedua. Berarti peubah yang pertama nilainya tetap 72 berbanding 90 sama dengan, ini kita balik, berarti X-nya di atas, X per 10. Habis ini baru kita kali silang. Berarti di sini 72 dikali 10. 72 dikali 10 sama dengan 90 dikali X. 72 dikali 10 adalah 720 sama dengan 90 kali X, 90 X. Maka di sini 90
X sama dengan 720. Maka nilai X-nya adalah 720 dibagi dengan 90. Sama dengan 720 dibagi 90 adalah 8 hari. Jadi di sini jika ayamnya ditambah, maka di sini pakannya akan habis dalam waktu 8 hari. Untuk contoh soal yang kedua, seorang arsitek memperkirakan dapat menyelesaikan sebuah gedung perkantoran dalam waktu 15 bulan dengan 120 pekerja. Arsitek itu menginginkan gedung tersebut selesai dalam 12 bulan. Berapa jumlah pekerja yang diperlukan? Jadi di sini untuk menyelesaikan soalnya kita buat dulu tabelnya. Peubah yang pertama adalah waktu, peubah yang kedua adalah pekerja. Jika waktunya 15 bulan, pekerjanya adalah 120 orang. Jika menginginkan selesai dalam waktu 12 bulan, berapa orang pekerja yang dibutuhkan? Jadi di sini jika waktunya akan semakin sedikit, maka pekerjanya akan semakin banyak. Ini adalah penyelesaian dari perbandingan berbalik nilai. Kita buat dulu peubahnya. 15 berbanding 12 sama dengan 120 berbanding X. Karena di sini dia berbalik nilai, maka salah satu peubahnya kita balik. 15 per 12. Di sini peubah kedua yang saya balik menjadi X per 120. Ini yang saya rubah, berarti X-nya ke atas, 120-nya di bawah. Habis ini baru kita kali silang. 12 dikali X sama dengan 15 dikali 120. 12 kali X adalah 12X sama dengan 15 dikali 120 sama dengan 1800. Maka nilai X-nya adalah 1800 dibagi dengan 12. Maka nilai X-nya adalah 1800 dibagi 12, hasilnya adalah 150 orang. Dari penjelasan saya di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa perbandingan berbalik nilai itu apabila peubah pertama nilainya semakin tinggi, maka peubah kedua nilainya akan semakin menurun. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jika video ini bermanfaat buat kamu, silakan subscribe, like, dan komen ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.